Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib serta Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan pengajian sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada malam ini kita akan membahas keikutsertaan Mus'ab ibn Umair dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, di mana dalam pertempuran ini berhadapan antara kaum muslimin di satu pihak dan kaum musyrikin Mekah di pihak yang lain. Ini merupakan rentetan dari perang Badar yang sudah terjadi sebelumnya. 1 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Hasil akhir dari perang Badar telah sama kita ketahui adalah kemenangan di pihak kaum muslimin karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa itu terbunuh 70 orang dari kalangan kaum musyrikin dan 70 orang lagi tertawan, kemudian dibebaskan setelah membayar tebusan dalam jumlah yang besar. Jadi kekalahan kaum musyrikin dalam perang Badar ini merupakan pukulan yang cukup berat bagi mereka. Nama baik dan reputasi mereka di kalangan bangsa Arab waktu itu betul-betul berada dalam ancaman. Keberadaan kaum muslimin semakin hari bagi kaum musyrikin adalah sebuah ancaman besar. Karena umat Islam di Madinah semakin lama semakin kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak berhenti melakukan usaha dan upaya menyebarkan Islam ke seluruh penjuru, sehingga semakin hari semakin banyak yang berpihak kepada kaum muslimin. Dan ini merupakan ancaman serius bagi orang-orang musyrikin Mekah. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, dalam perang Badar itu banyak sekali terbunuh tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Sehingga mereka banyak kehilangan orang-orang besar, pemuka-pemuka kaum. Dan ini membuat orang-orang musyrikin itu menaruh rasa dendam yang luar biasa terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Ada yang orang tuanya terbunuh, anaknya terbunuh, pamannya, abangnya terbunuh. Maka mereka ingin membalas dendam atas kekalahan itu. Terjadilah perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Dalam peristiwa Uhud ini, perbandingan antara dua pasukan ini juga masih sama seperti perang Badar.
di mana dari segi jumlah orang-orang musyrikin jauh lebih banyak. Dalam riwayat dikatakan sekitar 3.000 orang dari pihak kufar, orang-orang kafir, 3.000 orang. Sedangkan kaum muslimin sekitar 700 orang. Itu setelah lebih kurang 300 pasukan mundur, tidak jadi ikut berperang disebabkan karena ada provokasi dari kaum munafikin. Jadi di Madinah ini tantangannya yang salah satu tantangan paling berat itu adalah menghadapi orang-orang munafik yang setiap saat berupaya untuk melemahkan kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi jumlah kekuatan tidak berimbang. Demikian juga dari sisi perlengkapan perang juga sama. Kaum muslimin selalu kalah dari sisi jumlah dan perlengkapan perang. Namun mereka unggul dengan semangat jihad dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah sebenarnya kunci dari kemenangan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak jumlah yang sedikit dapat mengalahkan jumlah yang besar, jumlah yang banyak, tentu dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam mulai bangga dengan jumlah yang besar, disitulah awal dari kekalahan. Dalam perang Hunain contohnya, umat Islam waktu itu bangga. Sampai mereka mengatakan, kita tidak akan kalah karena jumlah hari ini. Jumlah kita banyak, kita nggak akan kalah. Justru pada saat itulah mereka kocar-kacir teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang beriman ini hatinya bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada senjata, bergantung kepada jumlah, bergantung kepada strategi dan sebagainya. Lupa kepada Allah. Jadi tidak bisa. Sejarah Islam dari masa ke masa telah membuktikan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah orang-orang Quraisy ini dari Mekah menuju Uhud. Mereka membawa pasukan besar, dan bersama dengan pasukan besar itu ada kaum perempuannya. Jadi orang-orang Quraisy membawa kaum wanita. Dengan tugas mereka memasak, menyiapkan minuman, bahkan ada di antara wanita itu yang menjadi penghibur. Wanita-wanita penghibur menyanyikan lagu-lagu syair-syair untuk menyemangati pasukan. Termasuk yang datang dari kalangan perempuan waktu itu adalah Khinas bintu Malik. Khinas ini adalah ibu Mus'ab bin Umair, sahabat yang sedang kita bicarakan sirahnya ini. Jadi Mus'ab putranya ini berada bersama Rasulullah, berada di pihak kaum muslimin, sementara ibunya berada di pihak kaum musyrikin. Jadi ketemu dalam perang itu anak dengan ibu pada barisan yang berbeda, pada kubu yang berbeda. Jadi Khinas datang dalam perang Uhud itu, dan dia tahu di sana ada putranya bersama kaum muslimin. Khinas tidak sendirian, dia membawa putranya yang bernama Abu Aziz ibni Umair. Abu Aziz ini adalah saudara kandung dari Mus'ab bin Umair. Antara abang dengan adik berbeda jalan. Yang satu bersama kufar, yang satu lagi bersama kaum muslimin. Dan Abu Aziz ini pernah ditawan dalam perang Badar, menjadi tawanan perang. Kemudian dilepas setelah ditebus oleh ibunya, oleh Khinas binti Malik ini sebesar 4.000 dirham. Rasulullah SAW pun kemudian keluar bersama para sahabat setelah Nabi mengambil pendapat yang mengusulkan agar kaum muslimin itu keluar kota. Jadi tidak melayani musuh di dalam kota, tapi menghadapi musuh di luar kota. Mungkin ini maslahahnya lebih baik. Dari segi strategi ini lebih baik. Sehingga pada waktu itu Nabi SAW memutuskan kita keluar dari Madinah. Jadi tidak bertahan di dalam kota. Kita bertemu musuh di luar kota, di medan Uhud. Rasulullah pun ketika itu membawa kaum wanita. Jadi ada juga ibu-ibu datang dalam perang Uhud itu.
bersama kaum muslimin. Di antara yang dibawa adalah Hamnah bintu Jahshin, istri dari Mus'ab bin Umair, sahabat yang sedang kita ceritakan sirahnya ini, Mus'ab. Beliau membawa istrinya bernama Hamnah bintu Jahshin. Hamnah ini adalah adik ipar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudari dari Zainab bintu Jahshin. Jadi ikut. Dalam perang Badar pun ada kaum perempuan ikut. Mereka tidak memegang senjata berperang, tidak. Mereka bertugas menyiapkan air minum bagi tentara-tentara yang kehausan dan menyiapkan obat-obat bagi tentara-tentara yang terluka. Jadi kerjaannya jelas, seperti mungkin kalau kita di sini buat acara, ibu-ibu tentu dia punya tugasnya tersendiri. Ya, memasak, menyiapkan makanan dan sebagainya. Ini tugas kaum wanita pada waktu itu. Jadi Sayyidah Aisyah pernah ikut dalam perang itu. Ummu Sulaim, bahkan Ummu Sulaim itu tipe wanita keras. Beliau itu menyiapkan senjata. Dia siapkan semacam pisau yang tajam. Dia selipkan di pakaiannya. Dia katakan kalau ada yang macam-macam saya akan tusuk musuh dengan pisau ini. Jadi ada kaum wanita itu yang punya semangat perang ataupun punya keberanian seperti kaum laki-laki juga. Sudah dia siapkan, walaupun tugas utamanya tadi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan liwa, menyerahkan bendera perang itu kepada Mus'ab bin Umair. Ketika itu Nabi berjalan merapikan saf. Di pasukan itu diatur barisannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti barisan salat. Dan Nabi mengatur posisi-posisi mereka masing-masing. Jadi Nabi ini ahli strategi. Rasulullah itu orang yang sangat cerdas. Salah satu sifat Nabi itu adalah fitnah. Fitnah itu artinya kecerdasan. Dia punya kecerdasan. Nabi ahli dalam strategi. Walaupun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan-peperangannya itu selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wasyawirhum fil amr." Wahai Muhammad, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Urusan perang, urusan damai dan sebagainya. Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Dan para sahabat pun kalau ingin memberikan usulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya dulu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah langkah yang Anda tempuh ini merupakan wahyu dari Allah atau ini pendapat Anda pribadi?" Ketika Nabi mengatakan ini pendapat saya pribadi, maka kemudian para sahabat memberikan usulan. Kalau menurut saya yang lebih tepatnya begini. Jadi mereka memberikan pandangan-pandangan kedua. Jadi ada syura di sana, ada musyawarah, mufakat. Jadi Nabi tidak egois dengan pendapatnya. Kalau menurut Nabi ini adalah pendapat yang lebih tepat, Nabi ikut, walaupun itu pendapat sahabatnya, bukan pendapat dirinya. Tapi kalau itu adalah wahyu, langkah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti itu. Dan sahabat pun tahu kalau ini wahyu, ya sudah. Maka tidak ada usulan, tidak ada ide selain apa yang disampaikan oleh wahyu Allah itu. Jadi Nabi menempatkan pasukannya pada posisi masing-masing. Di situ ada pasukan yang berbaris, Nabi merapikan barisannya. Ketika ada pasukan yang posisi berdirinya itu lebih ke depan, maka Nabi suruh mundur ke belakang. Jadi sama seperti sholat, tidak ada yang boleh terlalu ke depan atau tidak boleh terlalu ke belakang. Nabi mengatakan, "Taqaddam ya fulan." Kalau dia berdiri terlalu ke belakang, Nabi bilang, "Taqaddam ya fulan." Maju sedikit. Nah, seperti saf dalam sholat. Kalau ada yang terlalu ke depan, Nabi katakan, "Ta'akhkhar ya fulan." Mundur sedikit. Jadi begitu disiplinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur pasukannya itu. Nabi atur susun mereka itu seperti kita mengatur piala, berjejer seperti itu. Ya, rapi. Setelah barisan itu menjadi rapi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Man yahmil liwa al-musyrikin?"
siapa yang membawa bendera perang orang-orang musyrikin? Dari pihak musyrikin siapa yang membawa benderanya? Para sahabat menjawab, Banu Abdiddar. Yang membawa bendera adalah anak keturunan Abdiddar. Jadi ada sebuah kabilah keluarga besar dari pecahan dari Quraisy, namanya itu adalah Abduddar. Bani Abduddar. Kalau Rasulullah itu dari Bani Hashim. Di salah satu keluarga ataupun kabilah yang ada hubungan nasab dengan Bani Hashim adalah Bani Abduddar. Jadi Bani Abduddar ini punya kelebihan mereka dari sejak dahulu, sejak zaman Qusay bin Kilab, nenek Rasulullah, nenek moyang Rasulullah yang kesekian itu Bani Abduddar ini sudah diberikan amanah untuk masalah pengaturan Darun Nadwah, tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Kemudian Sadanah ini adalah urusan merawat Ka'bah. Itu urusan mereka. Bani Abdiddar ini. Dari sejak zaman jahiliyah sampai zaman sekarang. Sudah berapa ribu tahun itu. Itu masalah Ka'bah, kunci Ka'bah, masalah penutup Ka'bah, kiswah dan sebagainya itu diserahkan kepada Bani Abdiddar. Sejak zaman jahiliyah sampai zaman Islam sampai sekarang. Sudah ribuan tahun. Jadi tugas mereka membuka Ka'bah, menutup Ka'bah, membersihkan Ka'bah, memperbaiki kiswah, mengganti kiswah kalau sudah rusak, penutup Ka'bah itu kalau mereka yang gantikan. Kemudian memberi wangi-wangian, itu urusan mereka sejak zaman jahiliyah. Dan yang sekarang ini, yang urusan masalah Ka'bah itu diserahkan kepada mereka. Masih ada anak cucunya itu. Yang terakhir itu berdasarkan informasi yang saya dapat, yang terakhir itu namanya Salih Zainal Abidin Asy-Syaibi. Itu dari kabilah itu. Dari kabilah Bani Abdiddar. Jadi urusan Ka'bah itu urusan mereka. Kemudian mereka juga mengurus masalah Darun Nadwah, sebuah tempat pertemuan yang didirikan oleh Qusay bin Kilab untuk pertemuan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kalau ada musyawarah tentang perang, tentang damai, tentang pernikahan, bahkan kalau mau buat kenduri khitanan, zaman jahiliyah itu mereka kumpul di sana musyawarah di Darun Nadwah itu. Termasuk disitulah mereka berembuk bermusyawarah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengusir Nabi dari Mekah. Mereka rembuknya di sana. Dan orang yang boleh masuk ke dalam Darun Nadwah itu orang-orang yang berusia 40 tahun, di bawah itu tidak boleh. Karena umur 40 tahun ini dianggap orang-orang yang sudah mapan cara berfikirnya, sudah matang. Jadi 40 tahun itu batas minimal usia seseorang bisa bergabung dalam Darun Nadwah. Kecuali Abu Jahal. Abu Jahal boleh masuk sebelum dia usia 40 tahun. Karena kecerdasannya, Abu Jahal itu cerdas sekali. Maka dulu dipanggil Abul Hakam dia. Bapak yang bijaksana, Abul Hakam. Setelah dia memusuhi Allah dan Rasulnya, dibalik gelar dia, bukan Abul Hakam lagi. Abu Jahal. Bapak yang bodoh. Ya? Dari bapak yang bijaksana berubah menjadi bapak yang bodoh. Rupanya sepandai-pandai orang, kalau dia berani melawan kebenaran, jadi bodoh. Abu Jahal itu pintar sekali. Sampai-sampai dia boleh masuk Darun Nadwah sebelum berusia 40 tahun. Yang lain harus 40 tahun, dia boleh. Karena ternyata pikiran-pikiran dia sangat brilian. Mengalahkan pikiran orang-orang dewasa. Tapi ketika dia melawan Allah dan Rasulnya, kata Ibnul Qayyim, maka Rasulullah merubah kunyahnya menjadi Abu Jahal. Tidak lagi Abul Hakam. Abu Jahal ini bapak yang bodoh, dungu. Dan kata Ibnul Qayyim, dia merupakan orang yang paling cocok dengan lakab itu. Dengan panggilan itu. Karena dia menentang Allah dan Rasulnya. Jadi kepintarannya tidak digunakan untuk membela kebenaran. Tapi justru untuk memusuhi kebenaran. Akhirnya jadi bodoh. Jadi makhluk terkutuk. Na'udzubillah. Dan mati dalam perang Badar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang diberikan kepada Bani Abduddar ini adalah urusan liwaul harb. Masalah bendera perang itu sejak zaman jahiliyah, kalau orang Quraisy berperang dengan siapa saja, bendera perang itu tetap diberikan kepada Bani Abduddar, orang-orang dari Bani Abduddar. Siapa saja. Makanya Nabi tanya, siapa yang bawa bendera kali ini? Kata para sahabat, tetap yang bawa itu ya Bani Abdiddar. Urusan bendera perang mereka itu.
Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bil wafa' minhum. Kita lebih berhak untuk memberikan tugas ini kepada yang berhak. Kalau mereka punya orang-orang dari Bani Abdiddar, maka kita juga punya. Di barisan Rasulullah ada juga orang dari Bani Abdiddar. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi sahabat kita ini, sahabat yang sedang kita bahas sirahnya ini, berasal dari Bani Abdiddar. Makanya bendera-bendera perang itu selama dia masih hidup, kepada dia diserahkan. Dalam perang Badar pun pada dia diserahkan. Nih, karena memang sejak zaman jahiliyah dulu, tradisi dari nenek moyangnya dulu, bendera itu diberikan kepada Bani Abdiddar. Maka Mus'ab yang membawa liwa itu. Tentu orang yang membawa liwa ini resikonya berat. Karena dengan tegaknya bendera itu berarti pasukan masih eksis, ya, masih kuat. Musuh akan mencari menjadi target. Musuh akan berusaha membunuh orang yang pegang itu. Jadi beresiko sebenarnya posisi Mus'ab bin Umair ini. Satu kebanggaan, kemuliaan, tapi di sisi lain resikonya berat. Akan menjadi incaran dari musuh. Jadi diserahkanlah liwa itu kepada Mus'ab bin Umair sebagaimana Nabi menyerahkannya pada perang Badar. Kemudian dia ambil liwa itu dengan penuh percaya akan amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berjuang, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya untuk menegakkan kalimatullah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dalam perang Uhud ini ada satu kejadian atau peristiwa yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kaum muslimin sepanjang masa. Kita tahu pada saat-saat awal dari perang itu kaum muslimin menguasai peperangan, menguasai keadaan. Sampai-sampai orang-orang Islam ini mampu memberikan pukulan berat kepada orang-orang musyrikin. Sehingga pasukan musyrikin menjadi kocar-kacir. Dan hampir saja mereka kalah dalam perang Uhud ini. Namun ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin waktu itu. Tentara yang ditugaskan untuk menjaga bukit, tentara-tentara pemanah ini, ketika melihat kaum muslimin sudah menguasai medan perang dan kemenangan sudah di depan mata, akhirnya mereka pun turun ke bawah, meninggalkan posisi yang telah dipesankan oleh Nabi untuk tidak ditinggalkan posisi itu, apapun keadaannya. Apapun yang terjadi di bawah, mereka harus tetap di atas. Akhirnya mereka tidak sabar turun. Apalagi sudah banyak ghanimah-ghanimah ini, untuk mengumpulkan ghanimah. Jadi selalu saja itu kekalahan berawal dari dunia. Godaan dunia ini mengalahkan kita. Jiwa kita terkalahkan oleh dunia dan akhirnya kita dikalahkan oleh musuh. Ini strategi paling mudah mengalahkan orang itu dengan dunia, godaan. Kalau dengan cobaan, kesulitan, orang kuat, tegar. Tapi ketika dihadapkan dengan godaan, kenikmatan, ini orang bisa rapuh. Jiwa rapuh. Ketika jiwa rapuh, maka kita akan kalah berhadapan dengan musuh di alam nyata. Jadi kalau sudah kalah di alam jiwa, maka kita akan kalah di alam nyata. Sebelum kita menang di alam nyata, harus menang dulu melawan ini, nafsu ini, jiwa kita, diri kita. Itu kuncinya. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, kesilapan waktu itu, menyebabkan kaum muslimin waktu itu menghadapi masalah besar. Kita tidak ingin katakan orang Islam kalah dalam perang Uhud. Karena ulama-ulama sirah pun tidak setuju kalau dikatakan kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Tidak kalah. Karena mereka mampu bangkit dan mampu menyerang. Tidak kalah. Tapi kita akui bahwa kaum muslimin menghadapi masalah besar waktu itu. Mendapatkan pukulan yang luar biasa telak. Walaupun tidak sampai kalah. Ini akibat apa? Akibat tidak mengindahkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah
Kita hampir kalah waktu itu karena tidak mengikuti nasihat dari Rasulullah. Ini pelajaran yang berharga. Kalau seandainya mereka tidak dikalahkan pada hari itu, ataupun tidak dihadapi dengan masalah sulit ketika itu karena tidak mengindahkan nasihat Rasulullah, maka akan muncul satu anggapan, ya berarti tidak ada masalah kita menyalahi perintah Rasulullah, toh tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah, ketika mereka menyalahi perintah Rasulullah, datang langsung masalah. Sampai berdarah-darah, sampai banyak yang terluka, sampai banyak yang gugur sebagai syuhada. Alhamdulillah. Mungkin kita menganggap kasihan, tapi itulah pelajaran dari Allah, itu yang terbaik. Sehingga tertanam di dalam jiwa kita bahwa setiap kali kita menyalahi Rasulullah, maka akan ada masalah dalam hidup kita. Ini pelajarannya. Kapanpun dan dimanapun. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah bersama mereka, ada masalah. Ketika sikap kita itu menyalahi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam tataran pribadi, keluarga, masyarakat, ketika kita jauh dari tuntunan Rasulullah, maka akan ada masalah. Baik masalah fisik, masalah fisikis, kejiwaan dan sebagainya, akan ada masalah. Hilangnya keberkahan dari hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, hilangnya keberkahan itu salah satunya karena kita jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran sepanjang zaman, mahal sekali pelajaran ini. Dari perang Uhud tadi. Alhamdulillah. Begitu mereka menyalahi perintah Rasulullah, datang masalah. Langsung mereka hampir kalah. Sampai Rasulullah waktu itu berdarah-darah, patah giginya, jatuh ke dalam lubang. Para sahabat juga luar biasa, banyak yang gugur sebagai syuhada. Kondisi kocar-kacir waktu itu tidak menentu. Ada 3 kelompok sahabat waktu itu. Ada yang lari waktu itu. Karena kondisinya luar biasa. Sangat parah. Lari mereka nggak balik, kecuali setelah perang usai baru balik. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua, ada sahabat yang lari. Tapi ketika mereka melihat Rasulullah dalam kondisi terjepit, jadi senjata itu sudah datang untuk melibas Nabi SAW dari berbagai penjuru, akhirnya mereka balik. Tadinya mau lari, akhirnya balik untuk membela Nabi SAW. Itu kelompok kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tetap bersama Rasulullah SAW dan jumlahnya tidak banyak. Termasuk yang sudah kita kisahkan waktu itu, Talhah bin Ubaidillah, termasuk yang tetap bersama Rasulullah sampai tangannya lumpuh, menahan senjata tajam yang datang dari pihak musuh, menghujani tubuh Rasulullah, dia tahan dengan tangannya, dengan tubuhnya sampai tangannya lumpuh. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan termasuk sahabat yang teguh bersama Rasulullah ini Mus'ab bin Umair. Lagi pula dia yang memegang panji perang tadi. Akhirnya dia menjadi sasaran. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, dalam sejarah dikatakan, dalam satu riwayat diceritakan, Mus'ab bin Umair terus berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun dalam kondisi sulit. Datanglah Ibnu Qumayyah Al-Laythi. Ini tokoh dari pihak musyrikin. Dia menyangka bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah. Dia siapkan senjata dia, pedang dia. Dia datang untuk membunuh Rasulullah. Mungkin menurut di mata dia ini Rasulullah. Ternyata itu adalah Mus'ab bin Umair. Akhirnya datang Ibnu Qumayyah ini dalam kondisi dia berkuda, dia menunggang kuda. Kemudian dia melibas tangan kanan dari Mus'ab bin Umair. Jadi tangan kanan yang sedang memegang panji perang itu ditebas dengan pedang oleh Ibnu Qumayyah. Putus tangan itu. Setelah tangan itu putus, kemudian bendera perang tadi diambil dengan tangan kiri. Kemudian Ibnu Qumayyah tidak membiarkan itu, dia tebas lagi pedangnya ke tangan kiri Mus'ab. Putus lagi, tangan kanan putus, tangan kiri putus. Putus sampai siku ya. Tapi masih ada ininya, apa? Masih ada lengan ya, lengan bagian atas masih ada. Kemudian dia ambil apa itu bendera perang tadi, dia dekapkan dengan kedua lengan yang masih tersisa, dia tempelkan ke dadanya. Dia pertahankan supaya liwa itu tidak jatuh. Akhirnya Ibnu Qumayyah tidak puas dengan itu,
Dia ambil tombak, kemudian dia tusukkan ke tubuh Mus'ab bin Umair sampai tembus tombak itu ke tubuh. Setelah berdarah-darah, ya, tebasan pedang, tusukan tombak yang luar biasa di tubuhnya, akhirnya Mus'ab pun jatuh sebagai syuhada, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bendera itu pun kemudian jatuh. Sampai akhirnya bendera itu diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat diberikan kepada Abu Rum. Abu Rum inilah saudara dari Mus'ab bin Umair. Abu Rum ibnu Umair dari Bani Abdiddar, diberikan kepada mereka. Waktu itu Mus'ab bin Umair sudah pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa tersebut. Beliau menjadi syahid dalam usia 40 tahun lebih kurang. 40 tahun. Yang insyaallah kelanjutan dari kisah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.